Apakah Ayah Bunda tahu mengenai kegiatan jurnalistik dan rahasia di balik kegiatan jurnalistik? Jadi, kegiatan jurnalistik adalah kegiatan di dalam pembuatan sebuah berita. Nah, tapi apakah Ayah Bunda heran mengapa berita saat ini itu jarang membicarakan mengenai berita lingkungan ya, terutama mangrove? Ada apa gerangan ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu spesial Ayah Bunda. Tetap pantengin terus ya Ayah Bunda. Salam Mangrover. Halo Ayah Bunda semua. Gimana kawan nyari ini? Baik semua kan pastinya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Nah Ayah Bunda, ngomong-ngomong mengenai rahasia di balik kegiatan jurnalistik, saya kedatangan tamu spesial Ayah Bunda. Namanya Kakak Tasya. Halo teman-teman. Nah, Kak Tasya ini adalah ketua dari UKMF Warta Mahardika, yang mana tentunya Kak Tasya tidak asing lagi mengenai kegiatan jurnalistik. Nah, Ayah Bunda heran kan? Oke, daripada heran, mending kita langsung tanyakan saja ya Ayah Bunda. Mungkin dari Kak Tasya, untuk pertanyaan pertama, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa, hobinya apa, dan kesibukan saat ini tuh apa sih Kak? Oke, halo Ayah Bunda. Perkenalkan nama aku Tasya Putri Arinda, mahasiswi Ilmu Kelautan 2018, dan saat ini kesibukannya itu organisasi, kuliah, sama menjadi ketua di LPM Warta Mahardika tahun 2021-2022. Oh, begitu Kak. Tadi memiliki nama lengkap Tasya Putri Arinda bukan? Ya, benar banget. Benar. Dan tadi saya dengar bahwa kakak itu adalah ketua dari LPM Warta Mahardika ya? Ya, benar banget. Nah, LPM Warta Mahardika itu apa sih Kak? Jadi LPM Warta Mahardika singkatannya kan LPM. LPM adalah Lembaga Pers Mahasiswa. Jadi LPM Warta Mahardika itu lembaga pers mahasiswa di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro yang bergerak di bidang jurnalistik. Jadi kita itu mewadahi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang jurnalistik kayak gitu. Juga kita tuh memberikan informasi terkait FPIK mengenai isu kelautan dan lain sebagainya. Dan kita tuh berdiri tahun 1986 tanggal 29 Mei. Jadi tahun ini Warta Mahardika udah berumur 35 tahun. Wah, berarti udah lama banget ya Kak? Udah umur 30 tuh kalau misal manusia udah dewasa gitu ya? Ya, udah matang-matangnya gitu. Oke. Tadi LPM Warta Mahardika itu lembaga pers mahasiswa. Warta Mahardika itu kegiatan organisasi yang bergerak di jurnalistik ya? Ya. Berarti sering dong buat berita-berita gitu. Ya, mantap, bener. mantap. Nah, ngomong-ngomong kegiatan rutin dari Warta Mahardika sendiri itu apa sih Kak? Di akhir ini kan emang lagi pandemi gitu ya? Ya. Nah itu cara menggerakkan kegiatannya biar bisa bergerak tuh bagaimana gitu? Ya, sebenarnya kegiatan inti Warta Mahardika itu ada dua. Yang pertama cohort, sama yang kedua itu ada intertidal. Jadi cohort itu proker dari divisi redaksi. Divisi redaksi kan divisi paling inti tuh di Warta Mahardika, yang bertugas memberikan informasi sama berita-berita mengenai isu kelautan dan juga berita di FPIK. Jadi cohort itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa FPIK untuk memberikan opini nih tentang isu kelautan dan perikanan. Kemudian yang kedua ada intertidal. Kalau intertidal itu proker internal, jadi pelatihan jurnalistik buat anggota LPM Warta Mahardika seperti itu, anggota. Oke. Tadi dari penjelasan kakak itu banyak ya berita-beritanya yang sering diterbitkan gitu ya. Ya. Pernah nggak sih Kak
kayak memberitakan mengenai isu tentang mangrove? Untuk isu tentang mangrove sendiri jarang banget ya Ang untuk diberitakan, karena kita lebih fokus di berita tentang FPIK seperti itu. Oh, di FPIK-nya berarti ya? Iya. Oh begitu, ya oke. LPM Warta Mabrika sebagai salah satu organisasi jurnalistik di Undip dan bahkan di Indonesia, menurut kakak sendiri punya pandangan nggak sih mengenai jurnalistik di Indonesia itu gimana aja gitu? Ya, jadi sebenarnya kegiatan jurnalistik di Indonesia kan sudah ada peraturannya tuh, undang-undangnya, dan kita tuh dibebaskan sebenarnya untuk memberitakan berita yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi jurnalistik sebenarnya punya nih kode etik jurnalistik. Namun mungkin kita lihat ya beberapa tahun belakangan ini jurnalistik di Indonesia tuh sering dikritik oleh masyarakat karena memberitakan berita-berita yang mungkin istilahnya kita sebut sebagai clickbait kayak oh gitu. iya, clickbait, bener banget. Ya bener. Selain clickbait itu menurut saya ya kak, berita lokal Indonesia itu sering banget memberitakan kehidupan artis yang notabene dalam tanda kutip kehidupan artis tuh kurang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia seperti itu. Sedangkan berita-berita mengenai lingkungan yang notabene-nya dapat memberikan dampak yang besar itu malah jarang diperhatikan. Itu menurut kakak sendiri bagaimana? Jadi seperti ini Ang, karena dunia jurnalistik kan luas banget ya. Dan kita tuh memberitakan banyak-banyak isu, terutama di Indonesia itu ternyata setelah dicari lebih tahu, itu tuh isu yang paling diminati masyarakat tuh isu mengenai kehidupan selebriti seperti itu. Jadi sebenarnya pemberitaan jurnalistik itu juga tergantung sebuah negara juga. Gimana kalau masyarakat Indonesia tuh lebih tertarik ke isu apa gitu loh. Sedangkan isu bencana, sebenarnya bencana di Indonesia kan juga banyak terjadi belakangan ini. Tapi kenapa beritanya itu seperti tenggelam gitu? Karena masyarakat Indonesia tuh lebih tertarik pada isu mengenai seputar artis dan lain sebagainya. Jadi isu mengenai bencana pun jadi tenggelam gitu. Jadi wartawan di Indonesia pun jadi lebih memilih mana sih yang menjadi minat warga Indonesia, dan ternyata warga Indonesia lebih memilih isu mengenai kehidupan selebritas. Jadi lingkungannya pun jadi tenggelam gitu Ang. Padahal sebenarnya sudah lumayan banyak berita mengenai isu lingkungan. Oh iya nih kak, akhir-akhir ini kan ada berita yang viral banget ya, berita mengenai bencana lingkungan, yaitu bencana banjir NTT. Nah, kenapa sih para jurnalis itu jarang menyebutkan hal mendasar terjadinya bencana seperti penyebab bencana, pandangan ilmiah mengenai bencana, dan penanggulangan bencana itu bagaimana? Malahan yang sering ditonjolkan dari berita tersebut adalah korban jiwa, terus reaksi keluarga korban jiwa, kemudian mitos-mitos yang beredar. Padahal menurut saya sendiri hal tersebut itu adalah hal yang cukup tabu diberitakan. Menurut kakak sendiri bagaimana? Ya, jadi kita kembali lagi ya Ang ke pertanyaan sebelumnya, yaitu jawabannya pasti karena minat dari masyarakat Indonesia. Pasti kan kita tahu setiap terjadi bencana, masyarakat Indonesia tuh pasti yang paling dicari adalah korban jiwanya tuh berapa, terus kejadiannya jam berapa. Jadi wartawan di Indonesia tuh lebih memberitakan tentang kejadian yang paling yang menjadi minat masyarakat gitu, yang harus kita beritakan gitu loh Pak. Seperti jumlah korban, terus bencana terjadi di mana, waktunya. Dan untuk menjelaskan mengenai gimana sih peristiwa itu terjadi, pastikan butuh seorang ahli untuk menjelaskan. Sedangkan biasanya hal seperti itu tuh membutuhkan waktu yang lama gitu loh Ang. Jadi jurnalistik di Indonesia tuh lebih memilih berita-berita yang lebih cepat untuk diberitakan kayak gitu. Jadi kurang menonjolkan sisi dimana informasi yang lebih lengkap kayak gitu. Jadi ya sangat disayangkan sekali sih Ang, karena pasti kebanyakan berita-berita isinya seperti itu. Padahal seharusnya
jika berita diisi sama gimana sih terjadi bencananya seperti apa, itu kan menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat Indonesia. Tapi malah hal tersebut tuh seperti disisihkan gitu. Yang penting kita tahu korbannya gimana terjadinya dan jamnya kapan kayak gitu. Seperti itu sih Ang. Jadi lebih menonjolkan apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat Indonesia kayak gitu. Terus juga berarti jurnalis di Indonesia itu lebih mengejar waktu gitu ya Kak? Iya bener banget. Jadi yang penting waktu diberitakan itu cepat dan pembacanya juga banyak, karena pasti kan jika terjadi suatu bencana tuh banyak orang-orang kepo nih, apa sih bencananya kayak gitu. Jadi lebih mementingkan waktu dan informasi-informasi yang sekiranya penting gitu loh. Berarti kayak hal-hal yang seperti apa, pandangan ilmiah bencana, terus cara penanggulangan bencana, pengetahuan bencana itu malah cenderung disisihkan gitu ya Kak? Iya. Sangat disayangkan ya emang seperti itu. Iya benar banget sih ya. Di dalam berita media cetak, contohnya koran, blog, Instagram, Line Today, dan lain-lain, kenapa di dalam judul beritanya itu belum dapat meningkatkan literasi masyarakat Indonesia? Contohnya saja nih, dalam judulnya sudah dapat disimpulkan mengenai isinya. Dan kadang pun di judulnya itu tidak relevan dengan isinya atau cenderung clickbait. Itu pandangan Kakak bagaimana ya terhadap berita seperti itu? Jadi karena berita seperti itu kan namanya clickbait. Jadi clickbait sebenarnya dibuat buat untuk membuat judul yang provokatif. Jadi untuk menarik pembaca seperti itu. Pasti kan kalau kita lihat berita-berita terutama media online ya, pasti kan yang pertama kali dilihat oleh pembaca itu pasti judul. Dan gimana caranya penulis berita itu menulis berita yang menarik pembaca, tapi disayangkan banget judulnya itu sangat provokatif. Jadi kadang tidak sesuai dengan isi berita tersebut. Jadi kembali lagi tuh Ang ke minat pembaca, dan juga karena pasti kan kalau pembaca lihat wah ini beritanya seperti ini nih, clickbait banget, pasti kan kita tetap ngeklik tuh karena kita penasaran. Nah dari jumlah klik itu akan menjadi AdSense gitu ya? Iya bener bisa banget, menghasilkan uang gitu ya? Bisa menghasilkan uang. Jadi karena semakin banyak yang ngeklik berita, walaupun itu tidak dibaca tuh beritanya, tapi kan sudah masuk ke click view. Nah click view itu bakal masuk ke AdSense kayak gitu. Iya. Jadi untuk keuntungan juga. Jadi seperti itu sih yang. Berarti memang cenderung ditekankan pada judulnya saja ya. Kalau isinya gitu luah-luah gitu, terserah, bebas gitu ya. Iya. Sebenarnya tidak semua berita seperti itu, tapi karena kebanyakan sekarang dibuat seperti itu, jadi juga sangat disayangkan sih ya. Iya. Ya. Padahal seharusnya tuh berita dapat meningkatkan literasi masyarakat Indonesia loh Kak. Iya bener banget, tapi malah judul tersebut sangat provokatif dan masyarakat Indonesia tetap mengklik judul tersebut. Padahal satu kali klik itu udah masuk ke click view dan bakal menjadikan uang, iya, uang bener, dengan AdSense gitu ya. Iya. Oke. Kemudian untuk basic dari jurnalisme sendiri tuh kalau boleh saya tahu apa aja ya Kak? Ya jadi basic jurnalisme itu yang pertama itu ada wawasan. Jadi wawasan itu berisi pengetahuan tentang jurnalisme, kayak pengertian jurnalisme itu apa, terus jenis-jenis berita yang diberitakan itu apa, ada opini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada skill jurnalisme, atau biasa kita sebut sebagai teknik-teknik jurnalisme. Itu seperti apa sih tekniknya? Pasti kan kalau kita menulis suatu berita itu ada yang pertama itu pasti perencanaan, terus yang kedua itu ada observasi. Kita kan pasti observasi dulu nih berita yang mau ditulis tuh apa aja, baru yang ketiga kita menulis berita tersebut. Terus yang terakhir itu ada kode etik jurnalisme. Jadi di jurnalisme itu ada namanya kode etik jurnalisme, itu udah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Di situ tuh udah tercantum semua tuh gimana cara menjadi wartawan yang baik.
Jadi wartawan yang baik itu berarti menjunjung tinggi kode etik jurnalisme. Terus kalau misal fakta-fakta tuh penting nggak Kak dalam berita? Ya penting banget. Kan? Ya. Ya. Jadi kalau berita tuh nggak boleh mitos gitu ya? Ya, Atau... kalau bisa kita menyajikan fakta yang sesuai di lapangan. Tadi kan udah dilakukan perencanaan dan observasi. Nah, dari hasil observasi tersebut kita harus menulis berita sesuai hasil observasi nih, gimana keadaan sesungguhnya di lapangan kayak gitu. Jadi kita harus menulis fakta-fakta yang ada di lapangan. Jangan sampai malah kita tuh melanggar kode etik jurnalisme. Oh iya. Cukup banyak ya Kak ternyata kode etiknya yang harus ditaati gitu ya. Iya. Oke. Terus organisasi jurnalistik di Undip itu selain Warta Mahardika ada apa aja ya Kak yang Kakak tahu? Nah, selain Warta Mahardika tuh organisasi yang paling besar di Undip ya istilahnya, lembaga pers paling besar di Undip tuh LPM Manunggal. LPM Manunggal. Oh, oke. Kalau dari Kakak sendiri menurut Kakak presentasi Warta Mahardika dan LPM Manunggal di dalam memberitakan suatu berita itu bagaimana Kak? Jadi perbedaan LPM Manunggal sama LPM Warta Mahardika. Kalau Warta Mahardika kan sesuai visi misinya tadi ya, yang awal tadi bahwa kita tuh lebih menekankan pada lingkungan FPIK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan isu-isu mengenai kelautan dan perikanan. Sedangkan kalau LPM Manunggal itu dia ruang lingkupnya pun lebih luas. Jadi LPM Manunggal tuh bisa memberitakan isu-isu yang ada di Undip nih. Jadi dari berbagai fakultas itu bakal diberitakan oleh LPM Manunggal. Dan LPM Manunggal juga memberitakan isu-isu di luar kampus nih, mungkin tentang bencana alam dan lain sebagainya tuh biasanya LPM Manunggal tuh juga ikut memberitakan. Gitu. Oke. Tadi Warta Mahardika tuh lebih menekankan ke berita tentang FIK gitu ya? Ya. Terus kalau dalam hal memberitakan berita lingkungan itu presentasinya berapa Kak sama berita yang non lingkungan? Untuk saat ini presentasi lingkungannya mungkin sedikit banget ya, mungkin berita non lingkungannya bisa 70%-an dan yang lingkungannya mungkin 30%-an. 30%. Tadi menurut Kakak cenderung lebih banyak yang non lingkungan gitu ya? Iya. Yang lingkungan sedikit ya? Apakah hal ini tuh emang terjadi karena peminat berita dari lingkungan sendiri itu relatif sedikit dan lebih banyak lebih banyak peminat berita mengenai hiburan? Apakah benar seperti itu Kak? Iya, benar seperti itu. Jadi mungkin masyarakat di Indonesia ini ya kurang punya rasa tahu apa sih keadaan lingkungan sekitar kita seperti itu. Jadi malah berita lingkungannya seperti teralihkan dengan berita-berita yang non lingkungan kayak gitu. Ya. Berarti nggak hanya dari Warta Mahardika aja ya Kak, dari organisasi jurnalistik di Indonesia juga cenderung seperti itu ya? Iya. Lebih banyak yang non lingkungan gitu. Oke. Iya, tadi menurut Kakak emang berita lingkungan itu kurang diminati gitu ya Kak? Iya. Nah, ada nggak sih Kak cara biar berita mengenai lingkungan terutama mangrove nih biar bisa melejit, biar bisa tenar seperti berita-berita lainnya, itu ada caranya nggak Kak? Ya, yang kita tahu kan mangrove kan merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan pesisir nih. Ya. Mungkin masyarakat kota kan kurang tahu nih apa sih mangrove. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu mangrove itu apa. Mungkin dengan cara mengenalkan perlahan-perlahan jadi pengertian mangrove itu apa, dan kita kan kalau di berita bisa tuh menyajikan gambar dan foto yang menarik buat dibaca pembaca berita kayak gitu. Jadi kita mungkin mengenalkan nih basic dari mangrove itu apa, pengertian mangrove itu apa, kemudian baru kita mengangkat isu lingkungan terutama di ekosistem mangrove yang bisa menarik pembaca kayak gitu. Mungkin dengan cara seperti itu kita bisa meningkatkan minat pembaca terutama masyarakat Indonesia untuk membaca berita mengenai lingkungan terutama mangrove, karena mangrove kan juga termasuk penting ya dengan di ekosistemnya. Apalagi mangrove di Indonesia itu kan paling luas tau sedunia. Ya. Benar banget sih. Mungkin dengan cara seperti itu bisa meningkatkan minat pembaca mengenai mangrove. Oke. Oh ya,
terakhir nih Kak, menurut Kakak pemberitaan mengenai lingkungan, terutama di bidang mangrove nih, harapan kedepannya itu bagaimana? Kan kita tahu sendiri bahwa mangrove di Indonesia adalah mangrove terluas di dunia, dan kerusakan di mangrove di Indonesia itu cenderung yang paling besar gitu. Gimana Kak? Harapannya dari aku juga pengen sih, dari LPM Warta Merdeka sama lembaga pers mahasiswa ya, kita kan mahasiswa nih, pasti kita tahulah masing-masing bahwa isu lingkungan tuh di saat ini tuh sangat penting gitu loh. Istilahnya krisis lingkungan di mana-mana tuh sekarang terjadi gitu. Ya pengennya dari LPM WM dan juga LPM yang lain tuh bisa mengembangkan isu lingkungan biar dari mahasiswa pun sadar lingkungan, dan kemudian kita bisa mengajarkan ke masyarakat bahwa lingkungan itu juga penting diberitakan gitu loh, menjadi istilahnya berita pokok utama gitu loh. Jadi biar mengajarkan masyarakat Indonesia bahwa lingkungan itu juga penting, perlu diberitakan gitu, menjadi isu yang penting tidak kalah dengan isu-isu yang lain ada di Indonesia kayak gitu. Ya benar. Ya, terima kasih ya Kak Tasya atas semua informasinya. Tentunya yang udah di rumah sekarang sudah gairah nih tentang lika-liku jurnalistik di Indonesia. Gimana ya Bunda? Keren kan Kak Tasya ini? Kita jadi lebih tahu nih mengenai seluk-beluk dan rahasia di balik kegiatan jurnalisme di Indonesia. Dari penjelasan Kak Tasya tadi, memang ya banyak sekali lika-liku jurnalisme di Indonesia. Mulai yang dari berita lingkungan itu dikesampingkan, berita hiburan itu dikedepankan, dan sebagainya. Demikian informasi kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti selalu Bincang Mangrove di channel Matkesem ini ya. Saya Eng dan Tasya pamit undur diri. Sampai jumpa. Semangat Mangrover.